Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma, NPM 19140002, Prodi PGSD 5A. Di sini saya akan menerangkan video pembelajaran mengenai tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Assalamualaikum anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen ya. Mesa Rosibuan, Aisyah, Desri. Oke, semuanya hadir ya. Pelajaran kita tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Baik, Ibu akan melihatkan contoh lingkungan sehat. Oke, anak-anak, ini contoh lingkungan sehat. Yang pertama, rumahnya bersih, dikelilingi pohon-pohon yang hijau. Kedua, rumahnya juga bersih, dikelilingi pohon yang hijau dan bunga. Ciri-ciri lingkungan hidup: yang pertama, sumber air bersih. Yang kedua, banyak tumbuhan hidup. Yang ketiga, saluran air bersih. Dan yang keempat, udara bersih dan segar. Yang kelima, tidak ada sampah yang berserakan. Baik, yang kedua, lingkungan tidak sehat. Ibu akan melihatkan contoh lingkungan tidak sehat. Ini lingkungan rumahnya sangat kotor, banyak oleh sampah dan saluran air tersumbat karena sampah bercemaran. Yang kedua, rumahnya dikelilingi sampah yang berserakan karena tidak dibersihkan. Oke, itu dia lingkungan tidak sehat. Ciri-ciri lingkungan sehat: yang pertama, tidak dapat tumbuhan yang hijau. Dan yang kedua, tidak ada saluran air untuk mengalir. Oke, baik. Sekarang kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Baik, di sini anak-anak paham? Oke, anak-anak sudah paham. Pencemaran tanah dibagi menjadi 3, yaitu limbah industri, kebocoran bahan bakar, teknik pengelolaan sampah. Itu disebut pencemaran tanah. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembakaran sampah. Yang kedua, pembuangan limbah. Yang ketiga, proses pembangunan. Dan yang keempat, pertambangan dan penggalian tanah. Maka udara akan tercemar. Yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air dibagi menjadi 3. Yang pertama, limbah industri. Yang kedua, limbah pertanian. Dan yang keempat, limbah rumah tangga. Oke, anak-anak paham? Baik, kita lanjut ya anak-anak. Yang pertama itu dampak lingkungan tidak sehat dibagi menjadi 3, yaitu air yang tercemar dapat menyebabkan bibit penyakit. Dan yang kedua, udara yang tercemar dapat menyebabkan mengganggunya penglihatan serta membuat sesak napas. Jika udara tercemar, maka nafas kita sesak dan sulit untuk bernapas. Yang ketiga, tanah yang tercemar dapat menyebabkan menjadi tidak subur. Baik, anak-anak paham? Jadi, cara mencegah agar tidak terjadi lingkungan tidak sehat yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan halaman rumah sehingga sampah tidak berserakan dan lingkungan kita juga bersih. Yang ketiga, mengelola sampah menjadi barang yang bermanfaat. Seperti plastik disimpan agar bisa diulang menjadi pupuk. Contoh cara mencegah agar tidak terjadi
lingkungan tidak sehat. Yang pertama, kita membersihkan lingkungan rumah bersama ayah, ibu, adik, dan kakak. Yang kedua, kita membersihkan lingkungan bersama keluarga dan tetangga-tetangga yang ada di dekat rumah. Oke, baik, anak-anak paham? Oke, Ibu berikan tugas. Tugasnya cari sebanyak mungkin contoh pencemaran tanah, udara, dan air. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini. Besok kita ulang kembali. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.